Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai pembahasan skematik untuk mesin las IR200 dari Hukom. Sebelumnya kita telah membahas mengenai skematik untuk main powernya dan skematik untuk auxiliary powernya. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah skematik untuk feedbacknya, di mana feedbacknya ini terbagi menjadi dua, yaitu feedback untuk current controllernya ada di sini, dan juga feedback untuk proteksinya yang ada di bawah sini. Kemudian tentu saja kita juga perlu membahas mengenai skematik untuk controllernya. Di sini kita lihat controller yang digunakan adalah SG3525, mana outputnya digunakan untuk full bridge yang nanti akan dihubungkan oleh GDT atau gate drive transformer yang nantinya akan menghasilkan output dua ya, untuk high dan untuk low. Yang high untuk MOSFET atas dan yang low untuk MOSFET bawah dari half bridge yang ada di sini. Feedback untuk current controllernya bisa kita lihat di sini berasal dari input IP, mana input IP ini berasal dari sini. Di sini ya, ini ada potentiometer. IP ini sebenarnya adalah output dari voltage divider, yaitu potentiometer. Di sini kita lihat ada juga IPG, di mana IPG ini adalah ground dari potensio. Kemudian IP adjust ini adalah rail atau power rail dari potensio, di mana power railnya bisa diatur tegangannya maksimum 15 volt. Diatur dengan menggunakan potensio yang ada di sini. Kemudian ini adalah pull down resistor. Kemudian ini kapasitor. Yang resistor di sini membentuk filter untuk sinyal IP. Kemudian di sini ada Zener diode untuk membatasi tegangan dari IP. Kemudian sinyal IP ini akan kita inputkan ke op-amp TL084, di mana ini op-amp memiliki dual supply, yaitu 15 volt dan minus 15 volt. Dan tentu saja untuk masing-masing supply kita memerlukan smoothing kapasitor di sini ya. Sepertinya tadi ada motor lewat saat saya mendeskripsikan komponen ini ya. Jadi resistor ini dengan kapasitor ini berfungsi sebagai low pass filter untuk sinyal IP yang nantinya masuk ke op-amp TL084. Dan kita bisa lihat di sini konfigurasi untuk op-amp TL084 ini adalah sebagai voltage follower. Hal ini diperlukan karena input dari op-amp ini untuk non-inverting inputnya atau yang positif di sini adalah berasal dari voltage divider, di mana output dari voltage divider ini tidak akan akurat kecuali jika diinputkan ke sesuatu yang memiliki impedans tinggi. Dan impedans tinggi ini bisa disediakan oleh op-amp di sini. Jadi nanti output voltage dari op-amp ini akan sama dengan input voltage dari non-inverting input dari op-amp ini. Bisa kita lihat juga di sini output dari op-amp TL084 ini bisa kita override dengan menggunakan sinyal IREF. Jadi kita jika tidak ada potensiometer, kita bisa mengontrol arusnya dengan menggunakan sinyal IREF ini. Dan sinyal IREF ini nanti akan diteruskan ke sini dengan melalui resistor ini untuk membatasi arusnya. Kemudian di sini kita lihat ada relay, di mana relay ini akan memilih antara
current controller inputnya, apakah dari potensiometer IP sini atau dari voltage divider yang ada di sini. Jadi ini adalah defaultnya menggunakan voltage divider yang ada di sini. Dan seperti konfigurasi di sini ada, kita lihat di sini low pass filter juga yang nanti akan masuk ke non inverting input dari op-amp di sini sama op-amp TL084. Dan juga fungsi dari op-amp ini juga sama, yaitu sebagai voltage follower. Hal ini dikarenakan ini kita lihat karena sinyal untuk non inverting input ini berasal dari voltage divider, di mana output dari voltage divider ini tidak boleh sinking arus, tidak boleh mengeluarkan arus terlalu besar, maka perlu kita inputkan ke sesuatu yang memiliki impedans sangat besar seperti op-amp ini. Apabila voltage divider ini sinking arus terlalu besar, maka output voltage dari voltage divider ini akan drop sehingga akan menghasilkan referensi yang tidak akurat. Kemudian di sini kita lihat untuk menghidupkan relay ini, maka kita perlu meng-on-kan terlebih dahulu transistor yang ada di sini. Dan transistor ini baru on apabila dia mendapatkan output dari sini, dari IFB ya, dari IFB. Pertama IFB-nya masuk ke sini. Seperti biasa ada low pass filter, kemudian ini adalah pull down resistor, kemudian ini adalah op-amp lain LM324, ini single supply 15 volt ke ground. Kemudian di sini kita lihat ada konfigurasi seperti ini untuk resistor dan kapasitor. Sepertinya ini adalah kompensator tipe 2. Seperti ini ya. Ini adalah contoh kompensator tipe 2 dari op-amp. Kita lihat ini adalah frekuensi responnya. Untuk fasenya seperti ini dan untuk gainnya seperti ini. Kemudian output dari kompensator ini nanti akan dimasukkan ke op-amp lain LM324 juga. Hanya saja di sini op-amp LM324 ini berfungsi sebagai differential amplifier. Jadi yang positif atau non invertingnya berasal dari kompensator, kemudian yang negatif atau invertingnya berasal dari voltage divider yang ada di sini. Kemudian nanti ini akan menghasilkan output, yang mana outputnya bisa digunakan untuk meng-on-kan transistor ini, yang pada akhirnya akan meng-on-kan relay yang ada di atas ini. Dengan demikian, maka sinyal IP bisa maju ke kompensator yang ada di sini. Jika kita lihat di sini, output dari op-amp LM324 ini tidak hanya digunakan untuk menyalakan transistor yang ada di atas ini, tapi juga nanti akan digunakan untuk meng-on-kan transistor yang ini. Di mana transistor yang ini berfungsi untuk menarik pin shutdown, yaitu pin shutdown yang ada di controller ini. Dengan demikian, apabila pin shutdown ini tertarik ke ground, maka controller akan on. Maka IC SG3525 ini akan on. Apabila pin shutdown ini tertarik ke atas ke VREF ke 5 volt atau high, maka IC ini akan off. Dengan demikian, kita memerlukan power atau arus untuk meng-on-kan transistor ini supaya pin shutdown bisa kita tarik ke ground. Selain menghidupkan untuk transistor ini, arus atau tegangan yang dihasilkan oleh LM324 ini juga kita lihat mengalir ke sini, ke overhead LED di sini. Selain itu juga akan mengalir ke bawah sini untuk membantu menyalakan atau meng-on-kan transistor relay yang ada di sini. Jika kita lihat overhead LED ini, skematik yang ada di atas ini kita lihat baru bisa on apabila
overhead LED ini connect ke ground karena dia diberi power dari 15 volt di sini. Berarti LED-nya baru akan on apabila transistor ini menyala, dan transistor ini akan on apabila tegangan yang ada di relnya di sini cukup untuk meng-on-kan transistor ini. Cara kerjanya kita lihat di sini sebenarnya adalah berupa voltage divider yang dibentuk dari resistor yang ada di sini 10K dan juga resistansi atau hambatan di antara OHT1 dengan OHT1 dengan OHT2. Ini nanti akan dikonekkan ke PTC termistor atau positif thermal coefficient termistor. Dengan demikian, apabila nilai PTC ini hambatannya semakin tinggi, maka tegangan di sini juga akan semakin tinggi sesuai dengan voltage divider di sini ya. Jika tegangan di sini sudah semakin tinggi, maka akan cukup untuk meng-on-kan transistor ini yang nantinya akan menyalakan overhead LED karena ditarik ke ground, dan juga akan meng-ground segala tegangan atau arus yang ada di rail ini, termasuk yang ada di sini, termasuk yang ada di transistor ini, sehingga pin shutdown nanti akan tertarik ke high oleh resistor ini, yang pada akhirnya akan meng-off-kan IC SG3525, sehingga mesin las akan terlindungi dari overheat. Kemudian di sini bisa kita lihat, di sini ada 2 kapasitor dan juga ada 2 induktor. Ini adalah filter ya, P-filter dengan menggunakan induktor. Jadi begitulah bagaimana overcurrent protection yang ada di sini melindungi mesin las dari overcurrent dengan cara meng-off-kan IC controllernya. Nah, kemudian yang di sini tadi saya lupa menjabarkan. Di sini tadi adalah kompensator ya, ini adalah kompensator tipe 3. Seperti ini. Ini adalah contoh kompensator tipe 3. Kemudian ini adalah frekuensi responnya untuk fase dan juga gainnya. Mengenai tipe-tipe kompensator ini memerlukan penjelasan tersendiri lebih lanjut. Kemudian untuk inputnya, untuk non-inverting berasal dari voltage follower yang ada di sini. Kemudian untuk inverting inputnya berasal dari IFB atau feedback yang ada di sini. Ini nantinya akan masuk ke pin UFB. Pin UFB ini nanti akan masuk ke sini, UFB 1, ke pin 2 dari IC controller. Kemudian yang SSC ini digunakan untuk soft starter, di mana soft starter ini nanti ada kapasitor ya, ini pin SSC ada kapasitor. Kapasitor ini akan dicas oleh arus yang berasal dari IC controller. Nah, ini apabila kita on-kan transistor ini, maka arusnya tidak akan bisa mengecas kapasitor sehingga fungsi dari soft starternya akan mati. Akan tetapi kita lihat di konfigurasi ini transistor yang ada di sini off dikarenakan dia sudah ditarik ke ground terlebih dahulu oleh supply yang ada di sini. Ini ya. Ini banyak sekali motor lewat, jadi kadang suaranya hilang ya. Hilang karena softwarenya sepertinya mendeteksi background noise-nya lebih bagus daripada suara yang frekuensi rendah. Aneh sekali. Sebelumnya saya mohon maaf, tadi saya menyebutkan ini overcurrent protection ya. Ini bukan overcurrent protection, tapi ini adalah overheat protection. Bisa kita lihat tandanya OHT, ini kan overheat protection. Ini untuk melindungi mesin las dari overheat. Untuk cara kerjanya persis seperti yang saya sampaikan tadi. Sedangkan untuk overcurrent protection itu ada yang di bawah sini, adalah yang di bawah sini.
Ini ada inputnya dari CS1, CS2 ini berasal dari current transformer yang ada di sini. Ya, masuk ke CS1, CS2. Kemudian karena current transformer ini outputnya AC, maka kita perlu membuat menjadi DC dengan cara menggunakan bridge rectifier yang ada di sini. Ada bridge rectifier. Kemudian di sini kita lihat ada semacam resistor, bank resistor ini untuk mendischarge kapasitor yang ada di sini. Kemudian di sini ada resistor dan ada kapasitor, berarti ini adalah LPF juga, low pass filter. Kemudian setelah menjadi DC, maka akan kita inputkan ke non-inverting input dari op-amp TL084. Kemudian outputnya kita konekkan ke non-inverting input dengan menggunakan ini ya, ditambah diode di sini. Ini supaya agar output di sini cepat menjadi tinggi ya, cepat menjadi besar tegangan di sini. Walaupun inputnya masih kecil. Jadi ketika input di sini masih kecil, referensinya masih kecil, output ini bisa segera menjadi besar sehingga overcurrent protection bisa bereaksi cepat, bereaksi secara sigap untuk meng-on-kan transistor ini. Di mana transistor ini nantinya juga akan meng-ground-kan rail yang ada di sini. Jadi rail ini nanti juga akan di-ground-kan oleh transistor ini, termasuk yang ke sini. Jika di-ground-kan maka transistor ini mati. Apabila transistor mati maka pin shutdown akan tertarik ke high, ke 5 volt. Dengan demikian maka IC controller akan mati sehingga overcurrent-nya akan terhenti. Itulah cara bagaimana overcurrent protection ini berfungsi. Untuk inverting inputnya kita lihat berasal dari voltage divider yang ada di sini. Di mana voltage divider yang ada di sini nanti tegangannya digunakan sebagai input untuk non-inverting op-amp ini ya, untuk non-inverting input di op-amp LM324 dan juga digunakan di inverting input LM324 yang ada di sini dan juga di TL084 untuk overcurrent protection. Jadi itu adalah sebab mengapa kita perlu menggunakan positive feedback untuk overcurrent protection supaya overcurrent protection ini bisa bereaksi. Kemudian yang ada di sebelah sini ini adalah under voltage protection. Under voltage protection-nya menggunakan op-amp LM324 yang difungsikan sebagai differential amplifier. Di sini kita lihat ini V plus dan V minus ini adalah rail dari output ya. Rail dari output di sini positif rail, ini V plus, negatif rail, ini V minus. Kemudian kita lihat di sini untuk positif railnya ditarik ke 15 volt dengan menggunakan pull up resistor yang ini. Kemudian untuk V minusnya ditarik ke ground dengan menggunakan pull down resistor yang ini. Kemudian perbedaan tegangan keduanya bisa disimpan di kapasitor ini. Selain itu kapasitor ini dan juga resistor 10 kali sini berfungsi sebagai LPF atau low pass filter. Selain itu di sini kita lihat ada diode. Diode ini akan membatasi kapan under voltage ini akan berfungsi. Under voltage ini akan berfungsi apabila tegangannya di bawah 15 volt. Karena jika tegangannya di bawah 15 volt, baru tegangan di sini bisa turun ya, bisa turun. Apabila tegangannya di atas 15 volt, misalnya 20 volt, maka tegangan di rel ini tetap 15 volt. Jadi 15 volt adalah ambang batas minimum under voltage ini bisa berfungsi. Jika tegangannya turun di bawah 15 volt, maka di sini kita lihat error, maksud saya differential amplifier LM324 ini akan membandingkan tegangan antara plus non-inverting dengan inverting minus ini, kemudian akan menghasilkan output ke sini. Nah, outputnya ini nanti akan
disalurkan ke rel ini, termasuk ke sini juga ya. Ke sini nanti berarti nanti akan meng-on-kan transistor yang ini. Ketika transistor yang ini di-on-kan seperti sebelumnya, maka pin shutdown akan tertarik ke ground, dan jika pin shutdown tertarik ke ground, maka controller akan on. Jika controller on, maka akan menjaga supaya tegangan output tetap tinggi. Dengan demikian berfungsilah under voltage protection ini. Kemudian di sini kita lihat ada smoothing kapasitor ya. Smoothing kapasitor ini untuk menopang rel ini. Jadi rel ini nanti akan ditopang oleh smoothing kapasitor yang ada di sini. Dan tentu saja kita memerlukan resistor karena nanti kadang kita perlu menarik ke ground, misalnya lewat sini. Lewat sini ya. Kemudian di sini LM324 juga dilindungi dari tegangan yang terlalu tinggi yang berasal dari rel ini dengan menggunakan diode. Untuk resistor ini untuk membatasi arus yang berasal dari LM324. Kemudian resistor yang ini berguna untuk membatasi arus yang berasal dari kapasitor ini, karena kadang di sini nanti output tegangannya 0 ya. Output tegangannya 0 karena LM324 ini bisa menghasilkan tegangan dari 15 volt sampai ground atau sampai 0, dan ketika tegangannya 0 atau rendah, lebih rendah dari tegangan di kapasitor ini, maka arus akan berasal dari kapasitor ini menuju ke op-amp ini. Makanya kita perlu melindungi output dari op-amp ini dengan menggunakan resistor 330K di sini. Sebelumnya apabila diperhatikan di sini voltage divider ini outputnya adalah 5 volt ya, karena di sini 5.1 kemudian di sini 10, berarti 5/15 dikali 15 volt. Jadi hasilnya adalah 5 volt, jadi referensinya adalah 5 volt. Jadi selama tegangan di inverting ini di atas 5 volt, misalnya 15, maka outputnya akan minus, tapi pump ini tidak akan bisa menghasilkan negatif, tidak akan bisa menghasilkan tegangan negatif. Jadi outputnya apabila invertingnya ini lebih besar, maka hasilnya adalah 0 atau ground. Berarti under voltage protection ini baru bisa berfungsi apabila tegangannya 5 volt ke bawah sesuai dengan referensi yang ada di sini. Nah, tadi saya bilang dari 15 volt ke bawah ya, sepertinya salah karena kita lihat referensinya sendiri adalah 5 volt, bukan 15 volt berdasarkan voltage divider yang ada di sini. Kemudian di sini kita lihat ini adalah op-amp terakhir di sini. Op-amp ini mendapatkan supply, saya mendapatkan input untuk non-invertingnya dari 24 volt, berikut filternya. Kemudian ini ada diode mungkin untuk freewheeling. Nah, freewheeling dari mana ini ya? Kemudian untuk non-invertingnya berasal dari referensi yang sama dari voltage divider yang ada di sini. Kemudian outputnya akan kita salurkan ke transistor ini untuk menyalakan relay ya, karena relaynya groundnya kita tarik ke ground. Kita lihat untuk relay yang ini, nah ini groundnya kan. Ground relay ini perlu kita tarik ke ground supaya relaynya on. Dengan demikian kita bisa membypass inrush current NTC thermistor yang ada di sini. Selanjutnya ini adalah skematik untuk kontrolernya ya. Kita lihat di sini. Ini IC yang digunakan adalah SG3525A, mana supply-nya 15 volt masuk ke VCC. Untuk VC ini adalah supply untuk output PWM-nya. Kemudian yang ini VREF adalah tegangan referensi 5.1 volt. Kemudian plus in dan minus in ini adalah non-inverting dan inverting input untuk
komparator, di mana outputnya ada di sini. Ini output komparatornya. Kemudian ini adalah pin shutdown, kemudian yang ini adalah stop starter, kemudian ini adalah ground. Kemudian RT ini adalah timing resistor, kemudian CT ini adalah timing kapasitor, kemudian dis ini adalah discharge, dikonekkan dengan resistor di luar sini. Output A, output B, output PWM, kemudian osilator ini untuk osilatornya ya. Di sini test point kita lihat. Kemudian tadi kita lihat ada feedback ya, feedback dari kompensator yang ada di sini, yaitu feedback untuk current controllernya. Nanti masuk ke sini. Di sini kita lihat ada resistor ini untuk membatasi arusnya. Kemudian ini ada pull down resistor, kemudian ada diode yang berasal dari ground. Hal ini dikarenakan nanti tegangan UFB ini bisa negatif. Karena tegangannya bisa negatif, maka arus bisa mengalir dari ground. Makanya perlu diode di sini. Kemudian ada lagi diode di sini untuk membatasi kapan komparator ini akan beraksi. Dia hanya akan aktif apabila tegangan UFB ini lebih kecil daripada tegangan VREF. Karena kalau kita lihat jalur yang ada di sini ini ditarik ke VREF dengan menggunakan resistor 100K. Jadi apabila tegangan di sini lebih tinggi dari tegangan VREF, maka komparator ini tidak berfungsi. Maksud saya, komparator yang ada di IC controller ini tidak akan beraksi untuk mengurangi PWM apabila tegangan UFB ini masih di atas tegangan VREF. Karena kita lihat referensi di sini baru bisa berubah apabila rail di sini berubah, yaitu apabila UFB ini lebih kecil daripada VREF. Dengan demikian arus bisa mengalir ke arah sini ya. Kemudian di sini kita lihat antara output komparator dengan ini invertingnya ada resistor 10K. Kalau kita lihat di datasheetnya di sini antara output komparator dengan inverting inputnya ada resistor 10K, tapi ini akan membentuk filter ya dengan kapasitor ini yang 0,01 ini. Kalau kita lihat di sini mungkin akan membentuk filter dengan kapasitor yang ada di sini juga. Nah, karena kalau ini sebagai voltage follower, maka harusnya resistor ini tidak ada, kecuali karena mungkin tadi ya sebagai filter. Kemudian di sini ada load resistor untuk komparator ini. Kita lihat dikonekkan ke ground. Kemudian di sini ada kapasitor. Kemudian di sini kita lihat ada kapasitor yang dikonekkan ke ground. Ini adalah smoothing kapasitor untuk VREF ini ya. Ini ada kapasitor juga, ini smoothing kapasitor untuk pin shutdown. Kemudian untuk kapasitor ini bukan smoothing kapasitor. Ini maksud saya ini bukan soft start kapasitor. Soft kapasitornya adalah ini. Sedangkan ini adalah smoothing kapasitor untuk discharge high frequency voltage ya. Untuk spike maksudnya. Spike discharge. Kemudian ini adalah pull up resistor untuk pin shutdown, yang mana jika pin shutdown ini ditarik ke VREF ke high, maka controllernya akan mati. Dan selanjutnya kita lihat di sini outputnya ada dua, output A dan output B. Ini menghasilkan PWM, di mana PWM-nya selisih fase 180 derajat, artinya on/off-nya bergantian. Akan tetapi di sini kita lihat kita bisa membuat full bridge. Kita bisa menghasilkan full bridge dengan hanya menggunakan dua PWM yang on-off bergantian. Caranya adalah dengan menggunakan MOSFET yang berbeda untuk bagian high setnya dan low setnya. Ini berbeda ya.
Kita lihat untuk low side-nya menggunakan N channel, sedangkan untuk high side-nya menggunakan P channel. Dan N channel dengan P channel ini untuk meng-on-kan dan meng-off-kannya caranya berbeda. Untuk N channel kita memerlukan tegangan di gate ini high, tegangan high ya, PWM high. Jika PWM high maka tegangan di sini VGS-nya positif. VGS di mana S-nya itu connect ke ground. Dan jika VGS ini positif maka MOSFET akan on. Sedangkan untuk P-channel MOSFET ini kita memerlukan VGS negatif. Tapi perlu diperhatikan ya, untuk P-channel ini S-nya connect ke positif rail. Jadi VGS-nya di sini jika ini 0 maka akan negatif. Jika VGS negatif maka P-channel ini akan on. Dengan demikian, hanya dengan menggunakan satu sinyal PWM kita bisa menyalakan MOSFET ini bergantian. Jadi saat ini MOSFET-nya, maksud saya, jika saat ini PWM-nya high, maka ini on, ini off. Saat PWM-nya low, maka ini on, maka ini off, dan ini on. Dengan demikian, kita bisa menghasilkan full bridge dengan kombinasi 2 MOSFET P-channel high side dan 2 MOSFET N-channel low side. Saat on akan seperti ini. Saat ini on, maka akan seperti ini. Jadi arusnya bolak-balik, full bridge. Kemudian komponen-komponen lain yang bisa kita lihat di sini adalah seperti ini. Ini adalah gate resistor, di sini juga ada. Yang di P-channel juga ada. Kemudian ini adalah pull down resistor untuk gate-nya. Bawah sini juga ada pull down resistor, tapi bukan untuk gate-nya ya, untuk source-nya. Kemudian ini ada diode. Ini adalah freewheeling diode. Kemudian di sini ada Zener. Zener diode ini untuk membatasi VGS dari MOSFET atas menjadi maksimum minus 15 volt. 15 karena Zenernya menggunakan Zener 15 volt. Kemudian di sini ada kapasitor. Kapasitor ini untuk memberikan dead time atau waktu jeda antara MOSFET bawah dan antara MOSFET atas dan MOSFET bawah saat on off. Jadi untuk mencegah supaya kedua MOSFET tidak sempat on bersama-sama. Karena jika on bersama-sama maka akan terjadi short-through alias konslet ya di sini. Short circuit antara MOSFET atas dengan MOSFET bawah ini langsung ke ground. Makanya perlu diberi kapasitor supaya ada timing dengan cara mencas melalui kapasitor ini. Hanya di sini dipasang di atas. Kemudian kita lihat output dari full bridge ini kita konekkan ke GDT atau gate drive transformer, di mana GDT ini nanti akan menghasilkan 2 PWM output. Yang output atas ini untuk MOSFET atas, kemudian yang output bawah ini untuk MOSFET bawah dari half bridge yang ada di main power. Dari half bridge yang ada di main power di sini. Ini ya. Kemudian kita lihat untuk MOSFET yang digunakan adalah P-channel MOSFET. Nah, di sini kita lihat berarti aktivasinya sama ya. Maka gate-nya ini perlu dikonekkan ke ground supaya aktif dengan menggunakan gate resistor di sini. Kemudian source-nya perlu dikonekkan ke sini dan dibatasi dengan Zener diode 15 volt sama seperti yang ada di sini. Kemudian ini adalah filter bersamaan dengan kapasitor yang ini. Kemudian diode ini adalah freewheeling diode. Kemudian ini adalah load resistor. Kita lihat komponen untuk shaping circuit atas sama dengan komponen untuk shaping circuit yang ada di bawah. Nah, tetapi titiknya sama ya. Ini sepertinya ada kesalahan karena kalau
sama begini berarti kedua PWM-nya akan menyala bersama-sama, yang artinya akan terjadi shoot through atau konslet. Jadi maksudnya itu kan harus bergantian. Jika harus bergantian, maka tanda dot ini harusnya berada di bawah untuk yang satunya. Yang ini di atas, ini di sisi positifnya di atas, kemudian yang ini di sisi negatif di bawah sini. Maka itu baru menyala bergantian atau ada selisih fase PWM 180 derajat. Jadi sepertinya di sini ada kesalahan ya untuk tanda dotnya ini di outputnya. Jadi bisa kita simpulkan mesin las IR200 merek Hugong ini termasuk mesin las yang mudah dibuat ya, karena dari komponennya sendiri kita lihat komponennya tidak terlalu banyak, kemudian untuk cara kerjanya juga tidak terlalu kompleks. Ini jika ada teman-teman yang mau membuatnya bisa mengacu kepada skematik dari IR200 Hugong ini ya, karena ini adalah proven desain dari pabrik. Baiklah, sementara sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.